Selamat siang Pak Rocky dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ada Gregorius Yordan, saya sendiri Sarah Ivana, ada Virginia Aisyah, Ferani Niken, dan Ildefonsus Marcel. Kami akan mempresentasikan poster kami, yaitu mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yordan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Tritunggal, Soekarno dan Muhatta telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Namun pada akhir-akhir ini muncul pengesahan RUU, yaitu RUU Cipta Kerja, yang menyusahkan rakyat, terutama para buruh, yang dinilai sangat oligarki atau putusannya hanya kebaikan pemerintah, bukan mengikuti suara rakyat. Selanjutnya, kami akan menghubungkan beberapa sila Pancasila dengan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja. Saya sendiri akan membahas tentang Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses penyusunan draft RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam Pancasila, musyawarah, dan mufakat. Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, partisipasi publik seolah-olah tak punya ruang. Sejak dari wacana ini bergulir hingga membentuk draft yang diserahkan kepada DPR, hanya melibatkan pembuat draft, pemerintah, dan asosiasi pengusaha. Hampir tidak ada partisipasi publik seperti pelibatan serikat buruh, petani, organisasi perempuan, serikat jurnalis, masyarakat adat, dan masyarakat lain yang menjadi subjek RUU tersebut. Padahal berdasarkan semangat musyawarah mufakat, harusnya setiap regulasi disusun dari bawah, lalu dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu, semua orang harus didengarkan. Pengembalian keputusan baru boleh terjadi setelah semua orang didengar pendapat dan usulannya demi mengabdi pada kepentingan bersama. Dan dengan demikian, pro kontra terhadap Omnibus Law diharapkan tidak sampai berlarut-larut. Kita semua harus cepat merespon karena tantangan ekonomi global terus bergerak cepat, agar negara kita tidak jauh dan semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Omnibus ulang dimusyawarahkan dan dimufakati agar persoalan bangsa bisa teratasi. Tidak perlu dengan demo, tidak perlu dengan mengerahkan massa untuk memecahkan masalah Omnibus Law. Kembali pada nilai-nilai sila keempat, yaitu bisa dijadikan landasan menyatukan diri dengan Omnibus Law demi perubahan lebih baik menuju kehidupan sejahtera seluruh rakyat Republik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Saya akan menjelaskan kaitannya Pancasila sila kelima dengan Omnibus Law, yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, nyatanya tidak ada keadilan bagi rakyat dan suara rakyat jarang terdengar oleh DPR. DPR, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, pada kenyataannya tidak menjadi perwakilan rakyat, tidak mendengarkan argumen sebagai suara rakyat, dan mementingkan kepentingan pribadi. Pada saat ini, negara lain berfokus dalam penyelesaian COVID-19 dan berusaha mencari vaksin dan obat untuk COVID-19, sedangkan Indonesia malah berfokus pada pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengadakan pilkada di tengah-tengah wabah saat pandemi ini. Pada pengesahan RUU Cipta Kerja, apakah DPR tidak mengkaji ulang positif dan negatif dari Omnibus Law UU Cipta Kerja? Saya yakin mereka sudah memikirkan itu semua dan lagi-lagi untuk kepentingan DPR dan pengusaha. Dengan alasan agar banyak investor yang akan masuk ke Indonesia jika UU Cipta Kerja disahkan. DPR juga tidak memperdulikan lingkungan yang hampir semua lahan menjadi lokasi pertambangan. DPR
memperdulikan kepentingan dalam mempermudah investor dan pengusaha untuk menanam investasi di Indonesia dengan perurusan perizinan birokrasi yang tidak panjang. Adanya Omnibus Law, masyarakat yang kaya akan menjadi lebih kaya dan masyarakat yang miskin akan semakin miskin, karena dalam hal ini dapat dipaparkan mengenai pemotongan tunjangan PHK yang dulunya 32 bulan menjadi 25 bulan saja. Selain itu, kontrak kerja yang dihapus menjadi hal yang krusial karena sangat akan dimanfaatkan oleh kaum oligarki terhadap pekerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Nah, saya akan membahas tentang Omnibus Law. Banyak sekali masyarakat yang mengartikan bahwa Omnibus Law ini sendiri yaitu memangkas atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Namun, dalam kenyataannya, Omnibus Law ini bertindak sebagai regulasi untuk mempercepat perizinan usaha, sehingga berdampak penerimaan tenaga kerja baru yang tentunya akan meningkatkan perekonomian secara nasional. Nah, di Omnibus Law ini sendiri banyak pro dan kontra, banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Namun, ada beberapa dampak negatif yang menurut masyarakat merugikan mereka. Nah, saya menulis ada 7 dampak negatif itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu UMK bersyarat dan UMKS dihapuskan. Yang kedua, guru menolak pengurangan nilai pesangon dari sebelumnya 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. Lalu yang ketiga, PKWT atau yang disebut kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontraknya. Yang keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan boleh di-outsourcing. Yang kelima, waktu kerja tetap eksploitatif, sedangkan buruh sendiri menolak jam kerja yang eksploitatif. Nah, yang keenam, hak cuti itu hilang dan hak atas cuti hilang juga. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, itu adalah jaminan pensiun yang hilang. Namun, dari segi negatif tersebut, ada beberapa dampak positif yang kita bisa ambil dari Omnibus Law ini sendiri. Apa sih dampak positifnya itu? Nah, dampak positifnya itu yang pertama, memberikan kepastian dan jaminan dalam mengembangkan usaha. Jadi di sini pemerintah memberikan jaminan untuk kita membuka usaha baru. Nah, yang kedua ada semakin luasnya lapangan kerja. Dengan adanya poin yang pertama yang saya sebut, yaitu kepastian dan jaminan dalam mengembangkan usaha baru, kita masyarakat didorong secara tidak langsung untuk membuka usaha yang baru. Dengan adanya usaha yang baru tersebut, maka tingkat pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Karena seperti yang saya baca sendiri, banyak masyarakat Indonesia yang monoton hanya ikut kerja orang atau yang bisa disebut kerja kantoran seperti begitu. Nah, kalau misalkan kerja kantoran dengan tingkat penduduk Indonesia yang semakin lama semakin meningkat, maka secara langsung kan perekonomian kita semakin anjlok karena tingkat pengangguran tinggi dan tingkat lowongan itu pun semakin sedikit, jadi tidak sebanding begitu. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini, kita masyarakat secara tidak langsung didorong untuk membuka lapangan kerja yang nantinya kita pun akan buka lowongan kerja bagi orang-orang pengangguran tersebut. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan perekonomian. Nah, kalau kita meningkatkan perekonomian itu berarti tingkat kesejahteraan Indonesia pun semakin terjaga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini kemudahan dan menyederhanakan aturan investasi. Nah, kenapa kemudahan dan penyederhanaan aturan investasi? Karena banyak investor yang di luar negeri sana masih beranggapan kalau iklim Indonesia ini kurang menguntungkan karena sangat birokrasi baik dari segi perizinan sendiri maupun operasional usaha. Masih banyak undang-undang yang tumpang tinggi sehingga investor itu enggan untuk membuka dan membangun usaha investasi mereka di Indonesia dan berakibat
perekonomian itu tumbuh kurang menguntungkan. Maka dari itu pemerintah ingin menyegerakan Omnibus Law ini segera diterapkan di dalam Indonesia, karena dengan begini Omnibus Law ini memiliki keuntungan tersendiri di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Saya akan menjelaskan menghubungkan dengan keadaan pandemi saat ini dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Sebenarnya, titik paling krusial terletak pada pengesahan RUU yang sangat cepat. Dan adakah partisipasi masyarakat terhadap penentuan kebijakan yang ada di dalam UU Cipta Kerja tersebut? Minimal ada edukasi kepada kaum buruh. Maka dari itu, memang isi poin dari UU Cipta Kerja itu harus dikaji kembali oleh para praktisi hukum, di mana saja titik masalahnya. Namun, untuk saat ini, bagi saya pribadi, hal yang menjadi sorotan adalah ketergesa-gesaan terhadap pengambilan keputusan dan menanyakan di mana partisipasi masyarakat umum dalam perjalanan UU Cipta Kerja ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dio. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari tiap-tiap bagian di poster tersebut. Jadi yang pertama ada gambar Pak Soekarno yang sedang bersedih atau nangis, itu karena diibaratkan, dapat diartikan itu Pak Soekarno miris melihat kondisi pemerintahan Indonesia sekarang. Karena mengingat kembali beliau sangat memperjuangkan negara Indonesia menjadi negara demokrasi, kemudian dengan melahirkan Pancasila tersebut. Terus yang kemudian dengan tulisan demokrasi bukan oligarki, yang mempunyai arti Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan oligarki adalah bentuk pemerintahan kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibeda-bedakan menurut kekayaan, keluarga, atau jabatan, serta militer. Nah, di sini juga font dari demokrasi bukan oligarki ini ada darah yang bercucuran karena mengingat kembali negara Indonesia, negara demokrasi ini banyak pertumpahan darah untuk mendapatkan nama negara Indonesia itu sendiri. Kemudian tulisan partai dengan tanda petik pada kalimat lantangkan suara rakyat bukan suara partai. Karena partai di sini sangat bertentangan dengan fungsi partai sendiri yang mempunyai fungsi meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Kemudian ada gambar tulisan dengan tulisan mata hati wakil rakyat, karena wakil rakyat dianggap tidak memiliki fungsi lagi terhadap telinga dan hatinya terhadap masyarakat yang sedang kesusahan di saat sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.